Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, hadir di acara Sarasehan Nasional 2023 yang diselenggarakan di Hotel Four Points by Sheraton Makassar. Ribuan alumni Universitas Negeri Makassar membanjiri acara tersebut pada hari Sabtu, 18 November 2023. Di hadapan sekitar 1.800 peserta yang mayoritas merupakan Ikatan Alumni, IKA, UNM, Ganjar Pranowo memaparkan gagasannya seputar tata kelola demokrasi Pancasila dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dialog yang bertema, reposisi praktik demokrasi Pancasila dan ekonomi menuju Indonesia yang berkeadilan, menjadi sorotan utama dalam kesempatan tersebut. Bukan hanya Ganjar yang menjadi sorotan, acara ini turut menghadirkan sejumlah tokoh terkemuka. Di antaranya, pengamat politik kenamaan Rocky Gerung, pengamat ekonomi Awalil Rizki, dan pakar hukum tata negara, Profesor Zainal Arifin Mohtar, yang juga merupakan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sarasehan ini merupakan ajang diskusi antara Ganjar Pranowo dan para tokoh dan peserta. Diskusi yang intens dan terbuka menciptakan ruang untuk berbagi gagasan serta merumuskan visi bersama menuju masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kehadiran Ganjar Pranowo dalam forum ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu figur yang dinanti dalam perhelatan politik nasional, sementara antusiasme yang disampaikan ribuan alumni UNM menjadi cerminan dukungan kuat dari berbagai lapisan masyarakat terhadap visi dan misinya. Menunggu ide dan gagasan untuk memimpin negeri. Mas Ganjar, tenang saja. Telah hadir Profesor Akal Sehat Rocky Gerung. Telah hadir ahli pakar tata negara, Profesor Dr. Zainal Arifin Mohtar, orang Bugis. Telah hadir ahli ekonomi, Profesor Awali. Meminjam istilah Rocky Gerung, hadir untuk mempertengkarkan pikiran dengan capres dan seluruh audiens berkaitan dengan tema yang disiapkan oleh panitia. Pertanyaan mendasar, apakah negeri ini masih menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, ideologi bangsa, sekalipun Bung Rocky mengatakan bukan ideologi, sumber dan sumber hukum dalam praktek berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dua politik dan kontestasi politik 2024 menentukan perjalanan bangsa ke depan. Apakah kita bisa mampu menyongsong Indonesia emas, dan kalah 100 tahun Indonesia merdeka, kita mampu menghadirkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Silakan para panelis dan narasumber dengan seluruh audiens mempertengkarkan pikiran tersebut sesuai dengan tema. Kata tertibnya adalah dilarang keras mencaci maki secara personal. Pertengkarkan pikirannya, bukan orangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghadiri disentuh dalam rangka mengumpulkan seluruh tim pemenangan nasional, tapi memilih untuk bersilaturahim dengan keluarga besar alumni Universitas Makassar. Ini luar biasa. Memilih, kalau saya mencatat, dan catatan ini harus tegas bahwa dia punya komitmen yang luar biasa. Terima kasih Pak Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Dengan penelitian ada, ya kita berharap bahwa pikiran-pikiran Bapak Presiden nanti kita sudah bisa eksplor, dan kemudian itu kita akan bukukan. Selanjutnya kita akan rekomendasikan nanti ketika kelak insya Allah Pak Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Tepuk tangan yang meriah.
bahwa ini kali pertama setelah beliau resmi menjadi calon presiden. Kemarin datang di tempat ini juga ketika acara ini, tapi itu masih bakal Pak. Sekarang ini sudah calon, sudah masuk garis untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Saya kira itu tidak panjang dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat datang semuanya, selamat berdiskusi, semoga mendapatkan hasil yang luar biasa. Demikian billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Akbar Faisal Ansensor, maka segala gambar dan video seperti apa gagasan yang akan diusung oleh calon Presiden Republik Indonesia, pemimpin bangsa 2009 Bapak Ganjar Pranowo, kemudian juga Bapak Ibu semua yang terhormat yang mungkin kita tidak bisa sebutkan satu persatu, sudah disapa tadi. Tapi yang paling penting Bang Akbar, yang saya ingat tadi omongannya Pak Nurdin adalah diskusi ini harus tetap bermartabat, tidak ada menyerang personal. Saya perhatiin pas ngomong tidak ada menyerang personal, lihatnya ke situ. Yang sebelah sana. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita menghadirkan. Jadi Rocky nantinya akan berbicara banyak tentang apa kegelisahannya hari ini untuk menchallenge pikiran calon presiden kita. Nah, intinya adalah hari ini seluruh pikiran Universitas Negeri Makassar dan masyarakat Sulawesi Selatan tumpah di sini. Oh bukan, saya tidak kenal. Nggak apa-apa, saya juga kenal yang biru, 3 biru saya kenal semua. Kalau Pak Nurdin kuningnya saya sudah tahu dari dulu kuning ya, nggak apa-apa. Ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan tadi bicara soal ketimpangan. Apalagi kalau kita ketimpangannya barat, timur, Jawa, luar Jawa. Kemarin di INDEF, saya kira 3 calon juga sudah diajak untuk berdiskusi lebih banyak. Dan saya kira panelis-panelisnya cukup berilmu, terpercaya, dan kita akan diskusikan itu nantinya. Lanjut, Masyarakat banyak bertanya. Pertanyaan pertama kira-kira bagaimana kita belajar toleransi dari suku Bugis Makassar. Kalau saya salah nulis, salah ngomong kalau dibetulkan. Sipak kata, sipak kanin, sipak kainin, sipak kalebi. Betul ya? Ya, saya cari dulu kemarin. Saya tahunya kalau di sini dia sudah ewaku. Gitu. Sambil belajar sebagai daeng mana, mesti kenal. Ternyata memanusiakan manusia, menghargai dan saling mengingatkan itu filosofi itu ada dari kampung ini. Ada dari kampung ini. Hormati, menghargai. Berikutnya lagi, kita melihat bahwa kalau kita melihat peringkat toleransi beragama secara global, kita itu tidak terlalu berada pada posisi yang tinggi. Karena apa? Ya begitulah caranya Rocky. Ada yang jenis ini, ada yang ilmuwan, ada yang lebih kalem. Ya sudah, itulah menurut saya. Kita dengarkan. Apa yang keliru dari beliau, karakternya memang begitu. Ini menurut saya asik-asik aja. Nggak perlu baperan. Maka kemudian kita dari permasalahan ini coba kita dorong. Kita merangkul, mendengarkan semua dengan membuka ruang lebih banyak dialog. Bicara kok anggarannya kurang ya? Rasanya kita mesti meningkatkan anggaran kita. Pendapatan mesti masuk dengan benar, pembayar pajak tidak merasa terbebani, dimudahkan dan benar. Maka nggak ada lagi tax reform mesti dilakukan. Maka negara akan mendapatkan jauh lebih banyak. Ekonomi ilegal mesti diurus agar menjadi legal. Dan itu artinya kita harus melakukan penegakan hukum yang serius untuk sikat KKN. Dan tentu saja agar prosesnya mudah, digitalisasi birokrasi menjadi kewajiban. Karena banyak pengalaman praktek-praktek di Pemda ternyata menginspirasi yang lain bagaimana layanan bisa lebih efektif. Dan ketika regulasi sudah ada, sistem kelembagaannya berjalan dengan baik, maka yang terakhir adalah aktor. Yang terakhir ini Bapak Ibu memang tidak mudah. Menentukan aktor untuk sebuah memimpin perubahan yang besar.
Mudah-mudahan sebagian yang hadir hari ini adalah aktor-aktor yang nanti terpercaya untuk bisa melakukan perubahan secara bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan plakat kepada calon Presiden Republik Indonesia Bapak Ganjar. Untuk sesi konferensi pers boleh akan ada tempat di luar pada teman-teman awak media. Demikian serangkaian acara Sarasehan Nasional IKA UNM sesi pertama yang menghadirkan paparan dari Capres Bapak Ganjar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.